Jadi selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok ahli 3 akan membahas the law of balance, the half angle balance formula sama cerita M5 Oh. Jadi yang pertama itu the law of balance. Pertama-tama, gambarkan setengah lingkaran dengan jari-jari A. Lalu tarik garis dari setengah lingkaran menuju ke titik A. Lalu tarik dari atas ke bawah. Kita mintakan eh, jari-jari setengah busur ini adalah A, lalu jari-jarinya adalah A dan titiknya adalah O. Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam setengah lingkaran ini terdapat segitiga siku-siku. Selanjutnya kita misalkan dari titik B kita tarik ke eh, titik O sehingga membentuk sebuah garis dan untuk titik D. Kita misalkan kalau misalnya titik ODB adalah alfa dan OBD adalah beta. Sehingga dengan titik tersebut kita dapat menentukan segitiga luarnya adalah alfa tambah beta. Eh, Selanjutnya, tadi kan ini alfa tambah beta. Jadi kita perhatikan sekarang yang segitiga BOC. Nah, segitiga BOC itu kan ada dua sisi yang sama panjang, yaitu panjangnya A. Berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau misalnya ini A tambah B, berarti dua sudut lainnya itu adalah 180 dikurang alfa tambah beta per 2. Jadi ini 180 dikurang alfa tambah beta per 2. Ini juga 180 dikurang alfa tambah beta per 2. Selanjutnya kita perhatikan yang segitiga yang besar, yaitu segitiga siku-siku A, B, C. Kita peroleh tadi sudut ACB itu adalah 180 dikurang alfa tambah beta per 2. Dan sudut CBA itu adalah 90 derajat. Maka sudut BAC itu adalah 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang sama 180 dikurang alfa tambah beta per 2. Terus selanjutnya kita perhatikan segitiga. Kita perhatikan segitiga ABD. Nah, tadi kan di sini itu alfa tambah beta per 2. Terus di sini itu kita perlu cari dari eh, sudut CBA. Di mana tadi sudut CBA itu 90 derajat, terus sudut CBO-nya itu adalah 180 dikurang alfa tambah beta per 2. Sudut OBD itu adalah beta, berarti sudut DBA itu adalah 90 derajat dikurang beta dikurang sama 180 dikurang alfa tambah beta per 2. Maka diperolehlah sudut DBA itu adalah alfa dikurang beta per 2. Selanjutnya tarik sebuah garis dari titik D ke garis AB.
itu titik yang garis yang tegak lurus, sehingga nanti diperoleh sudut 90 derajat di sini. Maka kita akan memperoleh dua segitiga siku-siku di sini, ada garis. Misalkan titik yang diperoleh itu adalah P, maka kita akan memperoleh segitiga PD dan segitiga siku-siku PDB. Misalkan garis yang ini adalah X, kemudian garis A ke P ini tadi adalah Y, kemudian garis dari P ke B ini adalah Z. Maka kita untuk mencari tangen dari sudut ini, yaitu sudut A tambah B per 2, berarti kita melihat sisi depannya dibagi sama sisi sampingnya, yaitu berarti diperoleh tan alfa tambah beta per 2 itu sama dengan X per Y. Kemudian untuk mencari tangen sudut DBA, yaitu tangen alfa kurang beta per 2, kita lihat sisi depannya dibagi sama sisi sampingnya, yaitu X per Z. Kemudian jadi kalau misalnya tanya perbandingan kedua sudut ini, di mana yaitu tan alfa tambah beta per 2 dibagi sama tan alfa dikurang beta per 2, berarti itu sama dengan X per Z dibagi sama X per Y dibagi sama dengan X per Z, di mana itu nanti akan menghasilkan Z per Y. Di mana nanti si X ini merupakan sama dengan A dikurang B, dan si Z ini sama dengan A tambah B. Kita lanjut ke hot and tadi mas. Jadi di sini kita mulai dengan menggambar satu buah setengah lingkaran dengan jari-jari. Kita misalkan dengan jari-jarinya itu A. Dengan jari-jari satu. Maaf, dengan jari satu. Nah, kita dengan apa? Setengah lingkaran yang dia itu memiliki jari-jari satu. Nah, di sini kita sampai dari ini itu dapat kita sebut sebagai jari-jarinya itu cuma satu ya. Nah, sehingga kita dapat ambil satu garis juga dengan sudut sekian, dan dia itu diarahkan ke unsurnya itu. Nah, kita anggap sudut yang kita pakai itu satu theta. Nah, maka garis yang mengarah ke theta itu akan memotong dengan satu titik, dan kita anggap itu titik yang ini. Nah, jika misalnya kita ambil juga satu titik dari ujung setengah lingkaran tersebut, bisa kita itu merupakan di titik yang ini. Nah, jika kita tarik dari garis sini, nah akan terbentuk sebuah segitiga ini. Nah, oke, nah di sini sudah terbentuk segitiganya. Nah, jadi bisa digunakan tulisan siapa pada
Jadi pertama kita itu akan menggambar sebuah setengah lingkaran. Nah, kita anggap kita ambil satu titik yang di ini setengah lingkaran ini memiliki jari satu. Jadi kita ambil satu titik tengah di sini, titik tengah dari ala sisi yang lurus dari setengah lingkarannya. Nah, kita anggap ini kita namakan titik O, ya kan? Nah, kemudian eh, nah, kemudian kita ambil satu titik di misal kita titik di sini kita sebut sebagai titik A, ya kan? Nah, kita tarik garis dari titik O ke titik A ini. Nah, titiknya ini akan membentuk sudut sebesar theta. Nah, kemudian kita anggap ada satu titik di sini, itu kita anggap titik B, kan? Kita tarik juga garis dari sini. Nah, maka di sini dia akan bentuk sudut sebesar theta per 2. Yang dan kemudian ini kemudian kita tarik satu garis garis tegak lurus dari sebelum kita sebelumnya kita anggap ini titik itu kita namakan sebagai C, kan? Kita tarik garis tegak lurus dari titik tegak lurus dengan BC dari titik A dan perpotongan dan titiknya itu kita sebut sebagai titik D, ya kan? Nah, terus kita kemudian tarik lagi garis dari A ke C. Nah, di sini itu sudah terbentuk sekitar 3 segitiga, ya kan? Nah, di sini kan dari BO tadi jari-jari lingkarannya yang itu misalnya 1, OA juga merupakan jari-jari sehingga itu misalnya 1, ya kan? Nah, kemudian untuk panjang OD, nah kan ini kan kita ada sudutnya theta. Nah, sehingga untuk menemukan panjang OD itu kita bisa pakai aturan kosinus yang dimana untuk panjang OJ itu bakal sama dengan kosi nah kosinus theta itu bakal sama dengan panjangnya OD OD dibagi dengan panjangnya OA atau 1, sehingga untuk panjang OD itu bakal sama dengan cos theta. Nah, kemudian untuk panjang si AD ini itu kita bisa pakai aturan sinus yang dimana untuk sinus theta itu akan sama dengan panjang dari AD dibagi dengan panjang si OA yang dimana juga 1, sehingga AD itu bakal sama dengan sinus theta. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan seperti telah teman saya jelaskan tadi. Mungkin saya akan mulai dari yang sudut AOB. Nah, dari mana kita dapat segitiga dapat sudut dari AOB? Kita dapat mengetahui segitiga sudut dari AOB dengan cara mengurangkan 180 dikurang theta ini. Sehingga di sini dapat 180 dikurang theta. Nah, dari sini kita bisa tahu sudut dari B atau ABO sebesar theta per 2 dengan cara 180 dikurang dengan sudut AOB 180 kurang theta dibagi dengan 2. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa besar sudut dari AOB adalah theta per 2. Nah, aturan ini memakai aturan segitiga sama kaki, di mana kedua sisi ini memiliki ukuran panjang yang sama. Sehingga di sini bakal sama theta per 2 juga. Nah, kemudian kita mesti tahu berapa sudut dari O, B, O, A, dan D. Nah, bagaimana kita tahu besar sudut dari O, A, dan D?
kita dapat mencarinya dengan cara mengurangkan semua aspek-aspek dari segitiga A, B, dan D. Nah, yaitu 180 dikurang dengan eh, dikurang dengan 90 derajat sesuai dengan sudut A, D, dan O. Kemudian dikurang dengan B dan juga dikurang dengan theta per 2. Theta per 2. Sehingga diketahui bahwa sudut AOB akan 90 dikurang theta per 2. Nah, setelah kita mengetahui besar sudut dari D, A, dan O, kita dapat mengetahui berapa sebenarnya sudut dari C, A, dan D dengan cara pengurangan dari identitas tegak lurus, yaitu 90 derajat dari sudut C, A, dan D, B dikurang dengan 90 dikurang theta dikurang 2 sudut. Sehingga kita dapat menemukan bahwa panjang dari besar sudut dari sudut C, A, dan D adalah theta per 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa segitiga C, A, dan D kongruen terhadap segitiga B, A, dan D. Nah, di sini kita mencari tangen dari theta per 2. Nah, kita mesti tahu bahwa identitas trigonometri dari tan adalah depan dibagi samping. Oke, baik. Selanjutnya, Sebelum makin berantakan istilah-istilah yang digunakan, Bapak angkat dulu ya. Ada istilah sudut C, A, dan D. Ada istilah segitiga C, A, dan D. Ada istilah identitas tangen. Banyak sekali istilah-istilah yang Bapak sendiri nggak paham apa yang dimaksudnya. Kalau nanti disampaikan seperti itu di depan teman-teman kalian yang awalnya tahu jadi nggak paham istilah apa yang digunakan teman kalian ini. Jadi tolong diperhatikan. Ada lagi istilah kongruen. Sejak kapan dia kongruen? Memang kongruen dia. Segitiga DC DAC kongruen dengan segitiga ABC tadi ya. Kongruennya apa tadi istilahnya? Kongruen itu sebangun. Sebangun. Nah, dua istilah itu sangat kontras itu ya. Gitu ya. Barangkali itu. Terima kasih buat kelompok kalian. Yang mau Bapak sampaikan adalah di sini sangat sangat banyak kesalahan di LKPD. Ini dari perbaiki. LKPD yang hari Minggu udah ada perbaikan? Belum ada. Ini yang akan digunakan. Jadi tolong diperbaikilah. Di sini tiba-tiba muncul alfa kurang beta per 2 di langkah terakhir misalnya ya. Alfa kurang beta per 2 dibagi alfa tambah beta per 2. Ini apa? Dari mana datangnya? Padahal seharusnya yang mau dibuktikan adalah apa? Tangen. Pembuktian kalian apa sebenarnya? Yang adalah tangen yang pertama. Tangen alfa kurang beta per 2 dibagi tangen alfa tambah beta per 2 itu. Ya, tapi ditulis di sini alfa tambah beta per 2. Bukan tangen. Nah, gitu. Kesimpulannya jadi alfa kurang beta per 2 dibagi sekian. Nah, balik ke bagian yang di sini. Banyak beberapa aturan yang perlu ditegaskan adalah misalnya istilah-istilah tadi apa istilahnya, misalnya segitiga ABC, segitiga AOC apa tadi istilahnya? Sama kakinya istilahnya?
segitiga ABC sama kaki. Nah, kalau kalian menyatakan segitiga sama kaki, harus dengan spesifik apa yang sama dengan apa. Karena bisa jadi ya tadi ya bisa jadi kalau misalnya di sini kalau A, O, B itu sama kaki, itu harus spesifik siapa yang sama dengan siapa dan kenapa dia sama. Kemudian di sini langsung perhatikan segitiga, ada beberapa istilah di sini. Langsung sudut T4, T2, T3 sama dengan sudut. Nah, itu datangnya dari mana? Sudut T1, T2, T3. Kenapa dia sama? T2, T3 di sini dibuat T2, T3. Kalau di gambar itu berarti ya mana T1? Harusnya di situ BO dan OA itu sama panjang, sudutnya sama. Kenapa sama? Kenapa dia sama bentuk-bentuknya tadi? Yang mana, Pak? Kenapa? Nah tadi itu sempat bilang bahwa diperoleh sudut AOD sama dengan 90 derajat dikurang theta per 2. Yang mana ya sudut AOD? Kalau dibilang sudut AOD yang mana? Yang ini, Pak. Yang kamu jelaskan tadi yang mana? Sebenarnya OAD. Oh, yang sebenarnya OAD. Oke. Kenapa misalnya, apa alasan kenapa AOD adalah 90 derajat kurang theta per 2? Apa aturan yang dipakai? Eh, jumlah sudut segitiga, Pak. Jumlah sudut segitiga ada aturan itu? Ada nggak jumlah sudut segitiga? Aturan jumlah sudut segitiga? Ada? Ada istilah jumlah sudut segitiga? Bapak nanya yang AO deh. Enggak, Bapak nanya pertanyaan. Oh, cuma dia. Yang Bapak tanya cuma dia. Yang ada jumlah sudut AOD. Kan yang kamu katakan jumlah Semua sudut segitiga, Pak. Dari jumlah semua sudut segitiga. ya, Pak. Ada istilah itu jumlah semua sudut segitiga. Nah, itu yang perlu kamu pelajari ketika kita belajar tentang pembuktian visual. Yang kamu pelajari itu adalah reasoning, penjelasan. Kalau bukti ini kalian suruh aja si Rahel dari selesaikan ini. Selesai nanti dibuat dia pembuktian ini. Cuman gimana kamu menyampaikan di depan umum? Istilah yang kamu pakai harus benar. Makanya Bapak minta di sini ditulis secara detail. Supaya kalau kamu pun nggak menguasai matematika, kamu baca bisa. Kesalahan yang paling umum adalah apa? Menyampaikan hal yang salah dengan cara yang benar, itu paling parah. Kau bagus sekali presentasi, ternyata yang kau sampaikan salah semua gitu. Apa gunanya? Mending kamu sulit mempresentasikannya, nggak begitu hebat, tetapi apa yang kamu sampaikan benar, lebih baik itu. Karena kalau apa yang kamu sampaikan nggak gimana kali, nggak keren kali gimana ya, menggebu-gebu, tapi kalau kamu sampaikan benar, orang menerimanya dengan benar, hanya mungkin tidak nyaman. Tapi kalau kamu menyampaikan dengan hebat, tapi yang kamu sampaikan salah, ya orang akan menerima hal yang salah dan mengingat itu. Jadi istilah-istilah yang digunakan harus dituliskan secara detail di sini supaya apa? Contoh aturan trigonometri sinus, nggak ada aturan trigonometri sinus. Nggak ada istilah aturan trigonometri sinus. Yang ada adalah menggunakan perbandingan trigonometri sinus. Jangan asal-asalan pakai istilah ini, perbandingan trigonometri, jumlah sudut dalam segitiga. Dan kalian bilang pun jumlah sudut dalam segitiga harus jelas. Jumlah sudut dalam segitiga apa? Apakah segitiga AOD, apakah segitiga ADC yang dia mati?
Kalau dibilang siku-siku, bagaimana menyatakannya? Misalkan diberikan segitiga ABC, siku-siku D, itu spesifik begitu cara menuliskannya, menyebutkannya. Harus jelas, misalnya jangan kamu katakan hanya diberikan segitiga ABC siku-siku. Di mana siku-siku? Apakah di A, apakah di B, apakah di D, itu berbeda hasilnya nanti. Maka menyebutkannya gimana? Tulis nanti di sini, biar kamu tinggal membaca bahwa segitiga ABC siku-siku di D. Nah, kalau segitiga sama kaki, bahwa segitiga AOB sama kaki dengan, harus ada dengannya. Siapa yang sama? OB sama dengan OA. Sama dengan apa? Sama dengan jari-jari di setengah lingkaran misalnya. Akan diberikan argumen-argumen gitu. Jadi tolong diperbaiki. Ya jelas nanti presentasi kalian akan cukup membaca sebenarnya. Kalau ketika kalian presentasi cukup membaca, jadi ini nggak kalian kasih nanti kepada teman kalian waktu presentasi. Yang kalian kasih dengan teman kalian hanya itu. Makanya yang paling penting ini bagus. Kalimatnya sesuai kalimat matematika yang benar. Kenapa? Outputnya nanti bagaimana? Setelah dari presentasi nanti kalian di kelompok asal, kalian akan dites, diuji. Diujinya bagaimana? Misalnya proof and reasoning. Proof-nya apa? Langkah-langkah pembuktiannya apa? Reasoningnya apa? Nah, apalah nanti kau buat di situ? Coba kalau dia kosong. Langkah ini aturan trigonometri kau bilang. Nah, kan jadi salah. Harusnya apa? Perbandingan trigonometri. Kalau aturan apa? Yang menggunakan kata aturan. Aturan sinus, aturan kosinus. Identitas yang mana identitas? Identitas, Bapak tadi mikir identitas tangen. Nah, identitas tangen itu adalah tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, itu identitas tangen. Identitas yang lain apa? Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Spesifik itu identitas. Contoh identitas aljabar apa? A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah I. Jadi istilah-istilahnya tolong diperbaiki nanti ya. Untuk CPK ada kendala kalian? Untuk CPK-nya, CPK yang mana kalian pakai? Yang 245, Pak. 245 ada kendala? Kayaknya enggak, Pak. Hah? Kayaknya enggak, Pak. Enggak aman ya? Enggak. Udah cukup jelas dari situ ya? Baiklah. Itu aja mungkin, silakan ditutup. Karena apa? Mungkin sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf pada kesalahan.